Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kesulitan belajar khusus dan slow learner, yang mana pada bab kesulitan belajar khusus ada 4 subbab. Yang pertama, definisi kesulitan belajar. Terus yang kedua, batasan dalam kesulitan belajar. Yang ketiga, deteksi awal anak kesulitan belajar. Dan yang terakhir, penanganan anak dalam kesulitan belajar. Definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disability adalah suatu kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima atau menyerap pelajaran, yang mana itu disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi bukan hanya masalah instruksional. Menurut Subini pada tahun 2011, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar, yakni belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, batasan dalam kesulitan belajar, yang mana di sini menurut Abin Syamsuddin pada tahun 2003 bahwa siswa dikatakan gagal dalam belajar apabila ada 3 dalam batas waktu tertentu. Maksudnya di sini dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penugasan materi minimal dalam pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan oleh guru. Terus yang kedua, tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya, yang mana ini dapat dilihat dari tingkat kemampuan, bakat, kecerdasan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam underachiever. Terus yang ketiga, tingkat berhasil, tidak berhasil, tingkat penugasan materi. Maksudnya dalam dalam pemberian tugas oleh guru, siswa ini tidak berhasil dalam menyelesaikannya. Jadi materi yang diperlukan sebagai prasyarat yang bagi kelanjutan tingkat pelajaran berikutnya. Siswa ini dapat digolongkan dalam slow learner untuk dapat menetapkan gejala kesulitan belajar dan menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka diperlukan kriteria sebagai patokan atau batasan, sehingga dengan kriteria ini dapat ditetapkan batas di mana siswa dapat diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Terdapat 4 ukuran dapat menentukan kegagalan atau kemajuan belajar siswa, yakni tujuan pendidikan, kedudukan dalam kelompok, tingkat pencapaian hasil belajar dibandingkan dengan potensi, dan kepribadian. Kesulitan belajar dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kesulitan belajar pra-akademik. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar pra-akademik sering disebut juga kesulitan developmental. Jenis-jenis anak dengan kesulitan belajar pra-akademik: yang pertama, gangguan motorik dan persepsi. Anak dengan gangguan ini kesulitan mengkoordinasi dalam aktivitas motorik halus. Contohnya seperti kemampuan memindahkan suatu barang dengan tangan. Kesulitan belajar akademik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kesulitan belajar membaca atau disleksia. Kesulitan ini menyebabkan masalah dengan membaca. Gejalanya seperti terlambat bicara, lambat dalam belajar kata-kata baru, dan membaca. Anak-anak ini memerlukan kesabaran. Biasanya keluarganya mengupayakan kerjasama dengan pihak sekolah. 2. Kesulitan belajar menulis atau disgrafia adalah salah satu kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan. Penanganan yang bisa diberikan adalah terapi okupasi. Umumnya hal ini disebabkan oleh gangguan neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan menulis dan membaca.
Yang ketiga, kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep dasar matematika seperti nilai, penjumlahan dasar, menghafal tanggal, serta sistem penomoran. Penyebab dari diskalkulia yaitu akibat gangguan sistem saraf yang lemah pada kemampuan persepsi sosial, lemah terhadap konsep arah dan waktu, serta gangguan memori. Cara mengatasi hal ini ialah yang pertama, melakukan latihan konsep matematika dasar berulang. Yang kedua, mengelompokkan materi pelajaran matematika unit yang lebih kecil agar mudah memahaminya. Dan yang terakhir, mempelajari konsep dasar secara berulang-ulang. Penanganan anak kesulitan belajar. Yang pertama, di bidang medis. Yang akan dilakukan di bidang medis ialah terapi obat. Selanjutnya, terapi perilaku. Terapi yang sering diberikan adalah modifikasi perilaku. Selanjutnya, psikoterapi suportif dapat diberikan pada anak dan keluarga. Yang selanjutnya, pendekatan psikososial. Dan yang terakhir, keterampilan sosial bagi anak. Slow learner. Subbahasan slow learner ada 5. Yang pertama, definisi slow learner. Yang kedua, penyebab slow learner. Yang ketiga, dampak dari slow learner. Yang keempat, deteksi anak slow learner. Yang kelima, penanganan slow learner pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan tentang pengertian slow learner. Slow learner adalah anak yang memiliki potensial intelektual yang sedikit di bawah anak normal. IQ-nya di antara 80 sampai 85 atau 80 sampai 90. Slow learner adalah anak yang tingkat penguasaan materi yang rendah. Artinya, setiap apa yang dijelaskan itu tidak ada yang tidak gampang merasuk ke otak. Kira-kira penyebab slow learner pada anak. Yang pertama, keterbatasan kapasitas kognitif. Artinya adalah kognitif kepala si anak itu terbatasnya pikiran sehingga tidak dapat menerima apa yang dikehendaki, apa yang diajarkan tidak mampu untuk diterima oleh otaknya. Saya ingat rendah maksudnya daya pengingatnya cukup kurang diasah oleh anak tersebut, seperti diberi latihan tidak mau, adanya tidak ada dengan orang tua. Dan ketiga adalah gangguan konsentrasi. Biasanya anak tersebut tidak bisa konsentrasi, penyebabnya adalah susah tidur malam itu. Yang keempat, ketidakmampuan mengungkapkan ide. Artinya tidak dapat mengungkapkan ide, maksudnya adalah anak keterbatasan pengetahuan sehingga anak tersebut tidak dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh seumpama ya kayak itu diberi materi tapi tidak dapat memberikan solusi, artinya tidak dapat memberikan ide, tidak ada tekanan pada individu tersebut. Ya, seperti slide di sini, yaitu dampak slow learner pada anak. Yang pertama, memiliki kesulitan dengan pola pikir atau penalaran yang lebih kompleks. Dan yang kedua, kesulitan dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep baru. Kondisi ini membuat anak menjadi cenderung mudah cemas, memiliki konsep diri yang rendah, mudah menyerah, dan anak seringkali merasa dirinya bodoh dan mulai membenci sekolah. Dampak dari slow learner sangat besar sekali, yaitu mereka sampai tidak percaya pada dirinya hingga membenci sekolah, merasa dirinya itu terpojok, tidak sama dengan teman-teman lainnya. Ini kehilangan kepercayaan diri, pesimis, seperti itu. Deteksi anak pada slow learner. Yang pertama,
berfungsinya kemampuan kognisi namun di bawah rata-rata. Dan yang kedua, rata-rata prestasi belajarnya kurang dari nilai 6. Bisa diibaratkan dari sekolah dasar mungkin itu memiliki target KKM nilai 6. Tapi mereka mendapat nilai 5, 4 atau 3. Di situ bisa ditandai dengan mungkin bisa disebut dengan slow learner. Yang ketiga, daya tangkap dalam pembelajaran lambat. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Mungkin kalau tidak naik kelas ada faktor-faktor lain, tapi di situ bisa juga menjadi faktor yaitu slow learner. Yang kelima, dalam menyelesaikan tugas akademik sering terlambat dibanding teman-teman lainnya. Mungkin mereka tidak memahami tugas yang mereka dapatkan dan tidak bisa mengerjakan. Mungkin itu yang disebut dengan slow learner. Yang keenam, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang banyak. Jadi mereka jika diberi petunjuk yang banyak mungkin hanya mengetahui beberapa saja. Dan yang ketujuh, memiliki self image yang buruk. Yang kedelapan, memiliki daya ingat yang memadai namun lambat dalam mengingat. Jadi dalam pengingatan mereka sangat lambat sekali. Dan yang kesembilan, menguasai suatu keterampilan dengan lambat. Yang kesepuluh, terbatasnya kemampuan koordinasi. Yang mungkin ini koordinasinya sangat terbatas sekali. Kanan slow learner atau slow learn. Yang pertama, pengulangan secara terus menerus, yaitu mengulangi kata-kata, pembelajaran, membaca, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, memberikan instruksi secara lebih sederhana dan bertahap. Jadi memberikan instruksi itu sederhana, mungkin yang bisa ditangkap oleh mereka, dan secara step by step. Yang ketiga, beri dukungan dan penguatan pada anak. Yang keempat, ajarkan strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, ikut sertakan les privat. Ada kemungkinan besar bisa menangani slow learner yaitu les privat. Jadi di situ pembelajaran yang secara individu dan mungkin perhatian oleh guru les tersebut bisa lebih kepada anaknya. Dan yang keenam, ajarkan konsep-konsep yang penting dan abaikan yang kurang penting. Yang ketujuh, bantu anak memiliki pemahaman dasar mengenai konsep baru. Yang ketujuh ini maksudnya memberikan inovasi yang dasar dan mengenai konsep baru. Yang kedelapan, tidak memaksa anak untuk bersaing dan berkompetensi. Di sini